Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Devama Rizky dan teman saya As'ad Fildaus dan Ferdi Catur Laksana Putra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang review jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Sapi Perah di Jawa Tengah dengan nama Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan volume 3 tahun 2015, ditulis oleh Lili Adam Yuliandri, direview pada tanggal 22 Maret 2021. Latar belakang untuk mengetahui jumlah populasi sapi perah di Jawa Tengah dan menganalisis hasil usaha ternak. Tujuan peneliti untuk mengetahui jumlah populasi ternak sapi perah di Jawa Tengah, permasalahan pola peternak dan hasil pendapatan hasil ternak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Metode penelitian. Penelitian disasarkan pada peternak rumah tangga sapi perah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Banyumas. Kabupaten ini ditetapkan sebagai kabupaten yang masih aktif dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Tengah yang menjadi sentra usaha ternak sapi perah. Hasil penelitian. Perkembangan usaha ternak sapi perah di populasi sapi perah di Jawa Tengah tahun 2011 sebanyak 1409,931 ekor. Kabupaten Boyolali menyumbang 44,42% sebanyak 87.793 ekor. Kabupaten Salatiga menyumbang 6,11% sebanyak 4.868 ekor, dan Kabupaten Banyumas menyumbang 2,19% sebanyak 1.567 ekor. Populasi sapi perah di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai 2010 terjadi peningkatan, namun relatif kecil, yaitu rata-rata peningkatan sebesar 1,75% per tahun. Sedangkan dari tahun 2010 sampai 2011 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 22,40% per tahun. Dengan laju peningkatan populasi rata-rata sebesar 6,91%. Diharapkan populasi perah di Jawa Tengah sebanyak 1.036.398 ekor pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan produksi susu rata-rata di Jawa Tengah sebanyak 6,3 liter ekor per hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga peternak sapi perah di Jawa Tengah mengalokasikan 9,44% pendapatannya setiap bulan untuk mengeluarkan konsumsi pangan asal ternak dengan persentase kontribusi konsumsi telur sebesar 4,83%, kontribusi konsumsi daging sebesar 28,55%, dan kontribusi konsumsi susu sebesar 22,62%. dengan pola kontribusi konsumsi pangan asal ternak, yaitu telur, daging, dan susu. Perilaku rumah tangga peternak sapi perah di Jawa Tengah dalam mengkonsumsi pangan asal ternak masih tergolong rendah. Skor 33,3 dengan frekuensi rata-rata konsumsi 2-3 kali atau per minggu atau 8-15 kali per bulan. Pendidikan ibu rumah tangga dan pendapatan rumah tangga berperan dalam meningkatkan pola dan perilaku konsumsi pangan asal ternak, sedangkan jumlah anggota rumah tangga dapat menurunkan pola dan perilaku konsumsi pangan asal ternak pada rumah tangga peternak sapi perah di Jawa Tengah. Jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Suplementasi Tepung Daun Katuk dan Probiotik Saccharomyces cerevisiae terhadap konsumsi pakan dan produksi susu pada sapi perah PFH. Nama Jurnal Rekat Satwa Peternakan volume 2 tahun 2019, ditulis oleh Aditya Yulianto Putra, Inggit Kenconowati, dan Muhammad Farid Wajdi. Direview tanggal Senin 22 Maret 2019. Permasalahan: seberapa pengaruhnya sapi yang diberi pakan daun katuk dan probiotik dalam menghasilkan susu. Latar belakang: produktivitas susu sangat dipengaruhi oleh pemberian pakan.
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah produksi susu yang dipengaruhi oleh pemberian pakan. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019 di peternakan Bapak Sutoto, Dusun Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Materi yang digunakan dalam penelitian adalah sapi perah PFA produksi sebanyak 9 ekor, sapi, tepung dan daun katuk, dan probiotik Saccharomyces cerevisiae untuk mengkonsumsi selama 31 hari. Hasil penelitian, analisis yang pertama dilakukan dengan pemberian pakan. Konsumsi pakan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa suplementasi tepung daun katuk dan probiotik Saccharomyces cerevisiae berpengaruh sangat nyata dengan P kurang dari 0,01 terhadap konsumsi pakan hijauan dan konsentrat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kandungan daun katuk dapat meningkatkan kelancaran nutrien kelenjar ambing dan berpengaruh ke sel sektori sehingga mempengaruhi penggunaan energi dari pakan tercerna sehingga pencernaan pakan juga akan meningkat. Murti 2010. Yang kedua, produksi susu. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa suplementasi tepung daun katuk dan probiotik Saccharomyces cerevisiae berpengaruh sangat nyata dengan P kurang dari 0,01 terhadap produksi susu dari hasil uji BNT 1% diperoleh dengan rata-rata produksi liter per ekor sebagai berikut. PO sama dengan 362,80 A, P1 491,33 B, P2 533,7 B. Peningkatan tersebut disebabkan oleh sauropifolium daun katuk yang meningkatkan berpindahnya nutrien kelenjar ambing dan mempengaruhi aktivitas sel sekretori. Demikian penambahan daun katuk dalam bentuk daun diketahui mengandung steroid dan vitamin A berperan merangsang proliferasi epitel alveolus sehingga membentuk alveolus yang baru, sehingga terjadi pertambahan jumlah alveolus pada ambing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu As'ad Al-Firdaus. Perkenalkan, nama saya As'ad Al-Firdaus dari Prodi Peternakan angkatan 2019. Saya akan membacakan review jurnal yang saya kerjakan. Judul: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nama jurnal Ilmu Peternakan, volume 18, tahun 2015, penulis Agustina Pasar Ribu Firmansyah dan Nahri Idris. Review As'ad Al-Firdaus, tanggal review Senin 22 Maret 2021. Latar belakang menganalisis sapi perah di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah di Kabupaten Karo. Penelitian ini dilaksanakan pada peternakan sapi perah di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan: upaya peningkatan hasil susu sapi perah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara supaya setara dengan jumlah produksi susu sapi perah EBE, yaitu 10 liter per hari. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei pengambilan data dilakukan secara sensus, yaitu sebagai satu cara melakukan pengamatan di mana indikator mengenai variabel adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada respon baik secara lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata produksi susu sapi perah EBE di Kabupaten Karo yaitu 6,828 liter per hari per ekor. Produksi sapi perah di Kabupaten Karo masih kurang dibandingkan dengan jumlah rata-rata produksi susu sapi perah EBE yaitu 10 liter per hari per ekor. Kelebihan penelitian ini sangat baik dilaksanakan untuk
membantu hasil yang sangat akurat. Review jurnal yang kedua yaitu berjudul Model Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Berdasarkan Aksesibilitas Sumber Daya. Nama jurnal Sains Peternakan Indonesia, volume 14 tahun 2019, penulis Anam MW Jatmiko PA Harsita dan MS Purwoko. Review Asatal Firdaus, tanggal review Senin 22 Maret 2021. Permasalahan menemukan model usaha pengembangan ternak sapi perah berdasarkan sumber daya di kelompok usaha bersama atau GUB Tirtasari Kresna Gemilang, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini menemukan model pengembangan sapi perah di kelompok usaha bersama Tirtasari Kresna Usaha Gemilang, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengembangan usaha ternak sapi perah berdasarkan aksesibilitas peternak terhadap sumber daya. Penelitian ini dilakukan pada kelompok usaha bersama Tirta Sari Kresna Gemilang, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian. Variabel peneliti terdiri dari sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan, sumber daya sosial, SDM peternakan, dan pengembangan usaha ternak sapi perah. Respon adalah semua peternak sapi perah anggota GUB, yaitu sebanyak 117 peternak sapi perah. Analisis data menggunakan metode SAM dengan Smart PLS 2.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas peternak terhadap sumber daya berpengaruh secara langsung terhadap pengembangan usaha ternak sapi perah sebesar 10,8%, sedangkan aksesibilitas peternak terhadap sumber daya berpengaruh secara tidak langsung melalui SDM peternak terhadap pengembangan usaha ternak sapi perah sebesar 34,1%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas peternak terhadap sumber daya berperan penting terhadap pengembangan usaha ternak. Kelebihan jurnal ini, penelitian ini sangat baik dilaksanakan untuk membantu hasil yang sangat akurat. Kekurangan dari jurnal ini tidak ada. Judul jurnal: Kajian Keamanan Pangan dan Tingkat Prevalensi Cemaran Bakteri Susu di Sentra Pengembangan Sapi Perah Cilongok. Nama jurnal: Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan, volume 28 tahun 2018, penulis Afduha Nurus Syamsi, Triana Yuni Astuti, Hermawan Setyo Widodo, dan Pramono Soediarto. Review Freddy Catur Laksana Putra. Tanggal review Rabu 24 Maret 2021. Permasalahan pengkajian keamanan komposisi dan tingkat prevalensi cemaran bakteri susu pengembangan sapi perah Cilongok. Latar belakang: keamanan pangan maupun menjamin pangan yang aman dan layak dikonsumsi bagi konsumen. Jaminan keamanan pangan tersebut meliputi semua produk pangan, baik berasal dari hasil pertanian ataupun peternakan. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengkaji keamanan pangan melalui sifat fisik, komposisi kimia, dan tingkah prevalensi cemaran bakteri susu di Sentra Pengembangan Sapi Perah Cilongok. Metode penelitian survei dan observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai prosedur pemerah dan penanganan susu yang diterapkan oleh peternak, serta untuk mendapatkan data sifat fisik, komposisi kimia, dan total jumlah bakteri susu. Materi yang digunakan adalah sampel susu dan peternak yang diambil sebanyak
20 liter dan 13 peternak Andini Lestari 1 dan 7 peternak Andini Lestari 2. Hasil penelitian, data hasil analisa laboratorium dianalisis secara deskriptif dan didasari pada standar nasional Indonesia. Kelebihan penelitian ini sangat baik dilaksanakan untuk membantu hasil yang sangat akurat. Kekurangan tidak ada. Kesimpulan dari kelima jurnal ini yaitu pertama, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk kemajuan peternak sapi perah. Dengan adanya pembaruan dan inovasi terbaru diharapkan dapat meningkatkan produksi dan hasil dari peternak sapi perah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pasar. Pembinaan dari dinas terkait sangat membantu bagi peternak sapi untuk mandiri sehingga resiko untuk kegagalan dapat diminimalisir. 3. Peranan bakteri dan tumbuhan dalam meningkatkan produksi dinilai sangat efektif dengan harga yang murah dan hasil yang efisien. 4. Perhitungan populasi ternak perah sangat diperlukan untuk menghitung jumlah ternak dan hasil dari produksi sehingga dapat diukur hasil dari pasca panen ternaknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.